Dan juga Yoru. Dia tiba-tiba menjadi murid Liu Mei. Pasti ada rahasia di balik ini. Liu Mei terlalu licik. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menekan perasaan kompleks yang dia miliki karena melihat Liu Mei. Dia menarik pandangannya dari langit dan merasakan energi asal yang kuat di seluruh tubuhnya. Peak of Nirvana Screar. Mata Wang Lin bersinar terang. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal lain. Dia masih di dalam gua Kaisar Surgawi, jadi dia harus menyelesaikan masalah langsung terlebih dahulu. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Langit, bumi, 5 elemen, semuanya mengandung hukumnya sendiri. Jika seseorang ingin memahami semuanya, itu akan memakan banyak waktu. Kekuatan seseorang terbatas, jadi tidak mungkin untuk memahami segalanya. Mata Wang Lin menyala dan dia merenung. Jadi pembersih Nirvana dan bahkan monster Nirvana Shatterer tua itu sering memiliki hukum yang paling mereka kuasai. Sebagai contoh, Master Flamespark paling ahli dalam hukum api. Sementara Wang Lin merenung, guntur keluar dari mata kanannya. Guntur bergemuruh keluar dari mata kanan Wang Lin dan membentuk bola guntur yang cerah. Ada bayangan samar di dalam bola guntur. Itu tampak persis seperti jiwa asal guntur naga kuno Wang Lin. Sepertinya hantu itu telah muncul di dalam bola guntur. Wang Lin menatap bola guntur sampai cara dia melihatnya berubah samar-samar. Namun, itu tidak berubah menjadi garis-garis seperti yang lainnya. Meskipun menjadi lebih transparan, tidak ada hukum yang muncul di dalamnya. Aku hanya mendapatkan setengah dari guntur naga kuno dan setengahnya menghilang ke tidak habis. Akibatnya, kekuatan guntur tidak lengkap dan bahkan hukum di dalamnya tidak sempurna. Setelah merenung sejenak, Wang Lin meremas udara dan bola guntur tersebar ke baut petir yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api keluar dari mata kiri Wang Lin, membentuk lautan api. Ada hantu Vermilion Bird di dalam lautan api. Wang Lin melihat dengan cermat dan kemudian Vermilion Bird berubah transparan. Lautan api yang tak berujung berubah menjadi garis merah yang bisa dilihat Wang Lin dengan jelas. Menurut pemahaman saya tentang kultivasi, untuk mencapai tahap Nirvana Cleanser, saya harus sepenuhnya menguasai salah satu dari hukum ini. Lalu saya bisa menggunakan hukum ini untuk menyerap energi asal dari dunia dan membuatnya jadi energi asal dalam tubuh saya tidak pernah habis. Kekuatan pembudidaya Nirvana Cleanser sangat terkait dengan hukum yang mereka pilih. Wang Lin melambaikan tangannya dan menyebarkan lautan api, lalu matanya kembali normal. Hukum yang paling kukenal adalah guntur dan api. Namun, saya baru saja mendapatkan api dan belum cukup terbiasa dengannya. Saya perlu memahaminya lebih lanjut sebelum saya bisa menggunakannya untuk menerobos ke tahap Nirvana Cleanser. Namun, menerobos seperti ini akan menyebabkanku kehilangan kekuatan guntur. Jika saya harus menyerah untuk mencapai tahap Nirvana Cleanser, akan ada penyesalan. Jika saya bisa memadukan api dan guntur dan menggunakannya untuk mencapai tahap Nirvana Cleanser, kekuatan itu harus sangat kuat. Wang Lin bergerak sambil merenung dan melangkah ke lubang yang dalam. Dia langsung pergi ke gua dan tiba di sebelah tubuh aslinya. Wanita berbaju perak masih berjaga di samping. Ketika dia melihat avatar Wang Lin, ekspresinya tidak berubah. Wang Lin mengabaikannya dan menyatu dengan tubuh aslinya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan aura pembunuhan menarik ketika dia kembali ke dirinya yang normal. Matanya menyala dan dia berdiri. Vermilion Bird yang saya lihat ketika saya meminjam surga yang menentang kekuatan manik-manik persis sama dengan tato saya. Saya percaya ada hubungannya. Wang Lin berjalan keluar dari gua yang retak. Wanita berbaju perak diam-diam mengikuti, dan tatapannya jatuh di punggung Wang Lin. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin segera mundur selangkah dan berseru. Sinar cahaya hantu datang dari lubang yang dalam. Itu bergerak dalam garis dan langsung menuju Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, itu tiba di dekatnya. Itu memiliki bulu hitam yang sedikit berantakan, tapi matanya masih dipenuhi kecerdasan. Itu adalah sable bintang bertanda. Sable itu tampak sangat menggemaskan. Ketika mendekati, itu tergantung ke pakaian Wang Lin dengan mulutnya dan berayun seperti ayunan. Itu juga merilis tangisan tajam seperti itu. Setelah berayun beberapa kali, sable bintang-bintang meminjam kekuatan berayun untuk mendarat di bawah Wang Lin. Itu menyeka wajahnya dengan cakarnya beberapa kali sebelum bergerak lebih dekat ke leher Wang Lin dan mengendus terus-menerus. Sable bertanda bintang sangat menyukai aura dewa kuno. Selama masa ketika para dewa kuno masih ada, sable bintang bertanda adalah salah satu dari sedikit binatang roh yang sangat disukai para dewa kuno. Wang Lin memiliki ingatan tentang ini dari warisannya. Aura para dewa kuno sangat bermanfaat bagi sable bintang bertanda. Jika mereka tinggal di sekitar dewa kuno cukup lama, maka itu akan sangat mengurangi periode pertumbuhan mereka. Itu juga akan menyebabkan sable bintang bertanda menjalani metamorfosis. Bahkan selama zaman kuno, Sables bintang bertanda adalah sekutu yang kuat untuk dewa kuno setelah melewati metamorfosis. Namun, sangat sulit bagi sable bintang bertanda untuk menjalani metamorfosis. Itu akan membutuhkan mereka untuk menyerap aura dewa kuno untuk waktu yang sangat lama. Mengingat apa yang tampak seperti sable bintang bertanda setelah mengalami metamorfosis dari ingatan tisu membuat Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh.
Setelah melihat sable bintang bertanda di bahunya, ekspresi aneh itu menjadi lebih kuat. Dalam ingatan Tusi, setiap dewa kuno dengan sable bintang bertanda yang telah mengalami metamorfosis sangat menyayangi mereka. Mereka memperlakukan musang itu seperti harta karun dan tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Mereka akan menjadi sangat marah jika orang luar bahkan menyentuh sable. Saat musang mengendus aura Wang Lin, mata intelijennya dipenuhi kegembiraan. Itu memutuskan untuk hanya berbaring di bahu Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih sable kecil dari bahunya. Sable kecil itu tampak sangat tidak puas, dan cakarnya meraih kain Wang Lin. Itu meraung pada Wang Lin seolah merenung karena harus meninggalkan bahu Wang Lin. Wang Lin memegang sable bintang ditandai di depan wajahnya dan melihat lebih dekat. Dia telah melihat musang ini ratusan tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di planet Tianyun, dan dia menyukainya sejak saat itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dongeng itu akan datang kepadanya ratusan tahun kemudian. Sable ini sangat indah, dan matanya yang cerdas memandang Wang Lin sementara Wang Lin memandangnya. Setelah sekian lama, dongeng itu mulai tidak sabar. Wang Lin mengungkapkan senyum dan melepaskan tangannya. Sable kecil segera kembali ke bahu Wang Lin. Ia mengendus-endus dan terlihat sangat nyaman. Tidak lagi memperhatikan dongeng kecil itu, Wang Lin hendak pergi dari sini. Dia akan menjelajahi Gua Kaisar Langit menggunakan peta di batu giok. Namun, saat dia melangkah keluar, sable bintang-bintang segera melihat ke dalam lubang yang dalam. Matanya menyala, lalu terbang keluar dan meraung beberapa kali pada Wang sebelum terbang ke dalam lubang. Mata Wang Lin menyala dan dia menatap lubang yang dalam. Setelah merenung sedikit, ia turun bersama dengan sable bintang bertanda. Sable bintang bertanda seperti aura para dewa kuno yang paling. Mungkinkah ada sesuatu yang berasal dari dewa kuno yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi? Wang Lin segera memikirkan tendon merah yang menjebak leluhur suci klan Tato. Lubang ini sepertinya tidak berdasar. Tidak peduli berapa banyak Wang Lin turun, sepertinya dia tidak mendekati akhir. Energi dingin yang datang dari bawah menjadi lebih kuat sampai lapisan es muncul di dinding lubang. Seolah-olah ada jurang tak berujung di sana. Meskipun Wang Lin tampak tenang, dia sangat berhati-hati. The Star Market Sable jelas sangat akrab dengan tempat ini dan telah lama menghilang. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin jadinya. Setiap kali dia menghembuskan napas, itu tampak seperti naga gas keluar dari hidungnya. Dinding di sekelilingnya tertutup es. Es yang tajam mencuat dari sisi dinding dalam formasi cincin. Wang Lin mengendalikan kecepatan turunnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, sable bintang-bintang terbang keluar seperti sinar cahaya hantu dan mendarat di es. Itu melompat darinya dan mendarat di bahu Wang Lin. Sepotong energi dingin datang dari sable bintang ditandai, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Saat ini matanya terkunci padahal di bawah ini. Ketika sable bintang tanda mendekat, Wang Lin samar-samar merasakan tatapan yang menembus semua rintangan dan mendarat di atasnya. Wang Lin menatap bagian bawah dan tetap tak bergerak. Setelah waktu yang lama, energi asalnya mulai bergerak dan dua bola api muncul di matanya. Api keluar dari matanya dan berubah menjadi lautan api, menyebar ke bawah. Meminjam cahaya dari lautan api, bahkan kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh akal ilahinya tersebar sedikit. Wang Lin turun ke bawah. Tatapan itu membuat keraguan besar muncul di hatinya, dan dia samar-samar memiliki beberapa spekulasi. Saat ia turun, ada lebih banyak es di sekitarnya. Setelah 7 menit, Wang Lin berada di dasar lubang. Pada titik ini, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di bawahnya, dan itu adalah dunia es. Es balok besar mengelilingi daerah itu, membuat tempat ini terlihat sangat berbahaya. Ada mayat seperti manusia di dalam setiap blok es. Tubuh mereka membeku tepat sebelum mereka mati. Lubang yang tenang dan dalam ini di mana tidak ada yang bisa mencapai menyebabkan rasa dingin muncul di hati Wang Lin. Orang-orang di dalam es tidak cukup mengejutkan Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkannya adalah keberadaan yang lebih dalam. Itu disegel oleh semua es di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa celah kecil. Ini adalah sumber tatapan itu. Wang Lin jelas melihat apa yang ada di bawah ini melalui celah di gletser. Pada saat ini, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Di bawah celah di antara gletser, di kedalaman lubang, ada sesuatu yang tingginya ribuan kaki. Benda raksasa ini adalah tengkorak. Tengkorak dewa kuno. Tengkorak itu membeku, tetapi ekspresinya jelas. Mata, yang tidak tertutup, dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Tatapan Wang Lin merasa sebelumnya berasal dari tengkorak ini. Meskipun tak terhitung tahun telah berlalu dan dewa kuno sudah mati dan tanpa jejak kekuatan dewa kuno yang tersisa, tatapannya sebelum dia meninggal masih sangat hidup sehingga akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Hanya jejak 8 bintang rusak yang tersisa. Melihat kepala dewa kuno yang dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan, Wang Lin diam-diam merenung. Setelah mengalami begitu banyak, Wang Lin mengerti bahwa para dewa kuno bukanlah eksistensi abadi di antara bintang-bintang. Namun, mereka adalah klan terkuat. Klan dewa kuno dari saat itu hampir punah. Wang Lin tidak percaya itu karena petani. Bahkan Thunder Celestial Realm yang kuat harus menggunakan begitu banyak kekuatan untuk melawan dewa kuno bintang 8 yang lemah.
hanya dengan serangan langit yang tak terhitung jumlahnya mereka berhasil menang dengan kerugian besar. Kekuatan macam apa yang masih bisa memotong kepala dewa kuno ini setelah dia menghancurkan ke-8 bintang? Meskipun menghancurkan 8 bintang sekaligus tidak cukup untuk mencapai kekuatan dewa kuno bintang 9, itu masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Sambil merenung, Wang Lin perlahan turun dan tiba di sebelah balok es yang menghalangi jalan. Energi asal muncul dari lengannya dan masuk ke es. Dalam sekejap, api muncul di tepi es dan bahkan di dalamnya. Dalam sekejap, es berubah menjadi kabut putih dan melayang ke langit. Mayat langit segera berubah menjadi debu oleh api dan tersebar. Setelah membuka bagian, Wang Lin mendekat pada kepala dewa kuno raksasa. Sementara dia memeriksa kepalanya dari dekat, tekanan menghadapi dewa kuno bintang 8 yang nyata tiba-tiba ditekan. Setelah menghela nafas, Wang Lin perlahan turun ke kepala dewa kuno ke tempat itu terputus. Kepala dewa kuno dibungkus lapisan es tebal. Luka di leher sangat bersih dan halus. Menatap leher dewa kuno, sementara ekspresinya tetap tenang, murid-muridnya menyusut dan syok memenuhi hatinya. Dari penampilan luka ini, dewa kuno ini memotong kepalanya dalam sekejap. Tidak ada jeda dan itu adalah potongan yang sangat bersih. Arti luka ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan untuk memotong kepala dewa kuno dengan satu mantra. Mungkinkah itu King Lin? Mata Wang Lin menyala. Dia kaget dengan situasi itu. Jika King Lin memiliki kekuatan semacam ini, dia terlalu kuat dan sudah melampaui imajinasi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat akal ilahinya dengan hati-hati menyebar di sekitar kepala. Setelah pemindaian, ia menemukan tidak ada yang abnormal dan mulai memeriksa luka dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berseru. Dia bergerak lebih dekat ke es, dan matanya seperti kilat saat dia menatap luka. Jauh di dalam tepi luka, ada beberapa partikel kristal merah gelap. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mudah untuk membingungkannya dengan darah yang tersumbat. Ini adalah, Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas es. Dia dengan hati-hati menyebarkan energi asalnya dan mengisi tangan kanannya dengan itu. Sejumlah besar kabut putih muncul di bawah tangan kanannya. Dia dengan hati-hati mengendalikan energi asalnya untuk melelehkan lubang di es. Celah ini seperti terowongan yang membentang ke luka di leher dewa kuno. Wang Lin kemudian menciptakan kekuatan isap untuk menarik salah satu partikel kristal ke tangannya. Jari-jarinya memegang partikel kristal merah gelap dan indera ilahi perlahan-lahan memindai itu. Saat ia mengamati dengan seksama, Wang Lin secara bertahap bisa melihat energi yang tak terlihat di dalam. Energi ini tampaknya perlahan bergerak di dalam kristal dan bisa menghilang kapan saja. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi energi tak kasat mata, dan setelah merenung sedikit, akal ilahi bergerak ke arah energi tak kasat mata untuk menyelidiki. Namun, tepat ketika indera ilahinya masuk, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari energi yang tak terlihat. Seolah-olah Wang Lin telah meninggalkan dunia ini. Seluruh alam semesta gelap, dan hanya tekanan dari energi tak kasat mata ini yang ada. Aura ini begitu kuat sehingga hanya sepotong kecil telah membuat Wang Lin terkesiap dan hampir tanpa sadar mundur. Namun, dia memaksa dirinya untuk bertahan dan mulai mengamati dengan seksama. Semakin dia mengamati, semakin dia mengerutkan kening. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia belum pernah menemukan energi yang tidak kelihatan yang aneh seperti itu. Ini bukan energi spiritual surgawi atau energi spiritual. Bahkan tidak memiliki koneksi sedikit pun ke energi asal. Namun, ketika dia dengan hati-hati mengobservasinya, dia bisa melihat bahwa itu mengandung energi spiritual celestial, energi spiritual, dan energi asal, bersama dengan energi lain yang tidak dapat dia mengerti. Itu adalah tumpukan hal-hal yang disatukan, namun semuanya digabungkan dengan sempurna, yang menyebabkan Wang Lin banyak kebingungan. Yang lebih menakutkan bagi Wang Lin adalah bahwa bahkan di dalam jejak kecil energi ini, ada hukum. Hukum inilah yang membuat kulit kepala Wang Lin geli. Tidak hanya ada satu hukum, tetapi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua hukum yang tak terhitung jumlahnya yang dilihat Wang Lin dengan bantuan surga yang menentang manik ada di dalamnya. Ada banyak hukum yang belum dilihat Wang Lin di dalamnya. Wang Lin dengan hati-hati menarik akal ilahinya. Wajahnya agak pucat saat dia menatap kristal itu. Pada saat ini, dia merasa seperti tidak memegang partikel kristal yang tidak signifikan tetapi sebuah bom yang kuat. Kekuatan ini yang memotong kepala dewa kuno, dan bukan King Lin yang memiliki kekuatan ini. Wang Lin menatap kristal di tangannya dan berpikir kembali ke planet Suzaku, ketika ia berperang melawan langit untuk menyelamatkan Limuan. Utusan surga itu tiba-tiba adalah dewa kuno dengan bintang-bintangnya disegel. Pada saat itu, meskipun Wang Lin terkejut, tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk memahaminya. Memikirkannya sekarang, itu bukan hanya mengejutkan, ada rahasia yang menghancurkan surga di balik ini. Kekuatan macam apa yang bisa menyegel dewa kuno dan mengendalikannya untuk menjadi pembawa pesan surga? Jawabannya segera keluar. Dao surga. Wang Lin menatap kristal di tangannya. Saat dia merasakan energi tak kasat mata ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu terkait dengan meterai pada dewa kuno yang adalah utusan surga.
Namun, dao surga adalah hal yang halus, jadi bagaimana bisa melakukan semua ini? Wang Lin diam-diam merenungkan dan mengingat apa yang dikatakan Demon Bei Lou kuno tentang rahasia Orde Kuno dan bagaimana mereka menentang surga. Menutup matanya, sebuah gambar tampak muncul dalam pikiran Wang Lin. Dewa kuno bintang 8 mengamuk melintasi bintang-bintang yang tak berujung, tetapi pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan turun dari langit. Untuk melawan, Dewa kuno bintang 8 menghancurkan semua bintangnya, tetapi kepalanya masih terpotong. Kemudian kepala itu diperoleh oleh alam surgawi dan ditempatkan di sini karena alasan yang tidak diketahui. Kekuatan yang memotong kepala dewa kuno ini tidak menghilang seiring waktu. Sebaliknya, itu menjadi kristal-kristal ini. Wang Lin tidak tahu apakah semua ini benar atau salah, dia hanya berspekulasi dari apa yang dia ketahui. Dia membuka matanya. Setelah merenung sedikit, ia dengan hati-hati memasukkan kristal ke dalam tasnya. Masih ada beberapa kristal di leher di dalam es. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan kristal dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia sangat berhati-hati selama seluruh proses ini dan menarik mereka satu persatu. Termasuk yang sebelumnya, ada total 23. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap luka di leher dewa kuno. Tidak ada lagi kristal yang tersisa. Setelah merenung sedikit, Wang Lin hendak pergi, tapi matanya tiba-tiba menyipit dan dia menatap luka di leher. Untuk sesaat, dia merasa seperti ada kilatan merah. Perasaan ilahinya menyebar tetapi tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, energi asal memenuhi tangan kanan Wang Lin dan energi asal api mencapai es. Ada beberapa suara retak saat energi asalnya menembus terowongan dan menyebar ke arahnya. Saat terowongan meluas ke depan, Wang Lin menatap ke depan tanpa berkedip. Segera, terowongan meluas jauh ke blok es. Saat ini, Wang Lin melihat hal yang menyebabkan lampu kilat merah. Itu adalah pedang besi yang ditutupi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Garis merah ini bergerak dan terjerat di sekitar pedang. Pedang besi ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang abnormal tentang itu. Namun, ketika Wang Lin melihat pedang besi, dia langsung merasa seperti itu sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Sebelum dia bisa mengingat di mana dia melihat pedang besi ini, dia langsung merasakan bahaya yang menakutkan dari garis merah di sekitar pedang besi. Ekspresi Wang Lin berubah. Ketika indera ilahi menyapu dengan es di jalan, ia tidak bisa melihat pedang besi atau garis merah. Namun, sekarang setelah es mencair, mereka muncul dengan jelas di depan matanya. Karena hati-hati, akal ilahi Wang Lin perlahan menyebar dan lagi-lagi dia tidak bisa mendeteksi pedang besi atau garis merah. Itu sama seperti sebelumnya, dan tidak ada kelainan pada kepalanya. Namun, dia bisa dengan jelas melihat pedang besi dan garis-garis merah dengan matanya, yang membuat Wang Lin sangat waspada. Wang Lin dengan tenang mundur. Pedang besi dan garis merah di sekitarnya terlalu aneh. Yang terbaik adalah tidak macam-macam dengan mereka. Sementara dia mundur, matanya masih tertuju pada pedang besi. Ada beberapa karat pada pedang besi, seolah itu adalah benda fana. Sangat akrab, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan merasa seolah sambaran petir meledak di benaknya. Matanya tiba-tiba melebar ketika dia menatap pedang besi dan menghirup udara dingin. Dia ingat. Kembali di planet Suzaku, di dalam makam Suzaku, dia melihat pedang besi yang sama, hanya tanda karat di atasnya yang berbeda. Pedang besi itu diambil oleh utusan Tuo Shen. Ekstasi di wajah kurir itu adalah sesuatu yang Wang Lin ingat dengan jelas bahkan sekarang. Saat Wang Lin mengenali pedang besi, dia berhenti bergerak dan mengungkapkan sedikit keraguan. Setelah berkultivasi ke titik ini, Wang Lin tahu bahwa warisan ingatannya tidak lengkap dan kehilangan bagian yang sangat penting. Kemungkinan informasi tentang pedang besi ini direkam di sana. Ingatan itu ada di tangan Tuo Shen, jadi mungkin dia tahu asal-usul pedang besi. Namun, pedang besi yang bahkan akan membuat Tuo Shen mengungkapkan ekstasi tidak mungkin sederhana. Meskipun itu bukan pedang besi yang sama seperti sebelumnya, itu terlihat persis sama. Haruskah aku mengambilnya? Wang Lin ragu-ragu saat dia mengalihkan pandangannya dari pedang besi ke garis merah. Aura mengerikan datang dari garis merah, memberi Wang Lin perasaan krisis yang konstan. Wang Lin tidak tahu apa garis merah itu, tapi dia jelas bisa merasakan kekuatan menakutkan mereka. Jika dia pergi sekarang, dia tidak akan membangkitkan perhatian garis merah dan akan bergerak dengan aman. Namun, jika dia mengambil pedang besi dari mereka, maka kemungkinan garis merah akan menyerangnya. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia secara alami tidak akan mengambil risiko terhadap hal yang tidak diketahui. Namun, pedang besi di depannya sangat menggoda dia. Setelah berjuang sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Kekayaan diperoleh dalam bahaya. Jika dia pergi sekarang, meskipun dia aman, dia akan kehilangan pedang besi ini. Selain itu, ini adalah gua Kaisar Surgawi. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, mungkin akan sangat sulit untuk kembali ke sini nanti. Wang Lin tidak mau pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun. Setelah membuat keputusan, Wang Lin mencari lubang. Dari sini, dia bisa melihat bahwa bagian atas disegel oleh gletser es yang padat, hanya menyisakan sedikit jalan memutar yang dilewati orang. Setelah menghitung jarak, dia turun dan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba dia menyentakkan kepalanya dan menatap pedang besi jauh di dalam es.
Dia mengepalkan giginya, tangannya membentuk segel, dan api muncul di matanya. Pada saat ini, puncak penuh Nirvana Skrier meledak. 5 bintang di antara alisnya muncul dan berputar dengan cepat dan suara-suara muncul dari tubuhnya. Kekuatan Dewa Kuno memasuki anggota tubuhnya dan tanpa ampun mengepalkan tinjunya. Merasa seolah-olah dia mengendalikan langit, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Lengan kanannya terulur. Pada saat ini, api di matanya melesat keluar dan energi asalnya berkumpul di tangan kanannya. Saat dia mengulurkan tangan, lautan api mengerikan muncul di depan tangan kanannya. Tangan kanan membentuk segel dan lautan api menembak ke arah kepala. Api menutupi kepala, dan es segera mulai meleleh dalam skala besar. Api segera memasuki terowongan di es di dekat luka yang dibuat oleh Wang Lin sebelumnya. Api langsung tiba di dekat pedang besi. Garis merah segera bergetar dan meregang lurus. Sejumlah besar cabang memanjang dari garis merah, dan mereka menyemprotkan sejumlah besar kabut merah ke api. Ada ledakan yang mengejutkan saat lautan api dipadamkan oleh kabut merah dan didorong kembali. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak ragu untuk meludahkan seteguk energi asal esensi. Setelah energi asal esensi muncul, rasanya seperti menuangkan minyak ke dalam api. Sejumlah besar retakan muncul di es dan kemudian es tiba-tiba runtuh. Pecahan es yang terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan bertabrakan dengan balok es di dekatnya. Sekarang setelah es hilang, kepala Dewa Kuno muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Sudah di dalam es begitu lama sehingga saat es itu pergi, kepala Dewa Kuno mulai membusuk. Pada saat yang sama, bau daging busuk memenuhi area itu. Kepala Dewa Kuno dengan cepat membusuk dan segera menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak ini benar-benar hitam dan ada kabut merah yang mengesankan di dalam tengkorak yang terus bergoyang. Asal garis merah ada di dalam kabut merah ini, dan beberapa garis masih melilit pedang besi. Saat es runtuh, Wang Lin berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Dia langsung meraih pedang besi. Saat dia meraih pedang besi, energi asal di dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa ragu-ragu. Energi asal segera berubah menjadi lautan api di sekelilingnya. Api juga masuk ke pedang besi dan segera mengelilingi garis merah yang melilit pedang besi. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk kepalan dan kekuatan Dewa Kunonya mengisi tangan kirinya. Dia segera melemparkan pukulan. Saat dia meninju, hantu Dewa Kuno muncul di belakangnya dan juga melemparkan pukulan. Beberapa garis merah di sekitar pedang besi segera hancur ketika mereka dihantam oleh Tuhan Kuno dan lautan api. Jalur lain juga sedikit ditarik. Dengan raungan dari Wang Lin, dia menarik tangan kanannya ke belakang dan pedang besi itu lolos dari belitan garis merah. Wang Lin benar-benar memegang pedang di tangannya sekarang. Ada kilatan cahaya sebelum menghilang saat Wang Lin meletakkannya di dalam tasnya. Wang Lin melakukan semua ini tanpa ragu-ragu. Kemudian dia menendang dan terbang menuju pintu keluar di atas. Pukulan Dewa Kuno Wang Lin dan lautan api mendarat di kabut merah. Kabut merah tiba-tiba meluas hingga bertabrakan dengan lautan api, kemudian gemuruh yang menggelegar mulai bergema. Kabut merah benar-benar menghilang, mengungkapkan hantu di dalamnya. Tidak mungkin untuk melihat apakah hantu ini jantan atau betina, dan dikelilingi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Hantu perlahan membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin yang melarikan diri sebelum mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Saat meraung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di balok es di sekitarnya. Pada saat ini, semua es hancur, dan mayat-mayat di dalamnya tampak menjadi hidup. Mereka masing-masing dikelilingi oleh cahaya merah. Pasangan tatapan merah muncul di lubang yang dalam ini dan mengunci Wang Lin yang sedang mengisi keluar dari lubang. Mengaum. Raungan seperti binatang buas menggema di dalam lubang. Itu mirip dengan raungan dari hantu. Raungan itu menggema dan membentuk badai yang menyapu ke atas. Jauh di dalam lubang, deru bergema keras. Semua mayat celestial yang terbangun menuduh Wang Lin yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Wang Lin melayang di udara, dan hantu aneh di bawahnya menuduhnya. Semua garis merah bergoyang, hanya melihat mereka akan memberi Anda rasa aneh. Hantu aneh ini setengah transparan dan tidak memiliki organ dalam, hanya ada pusaran merah di dalam tubuhnya. Itu sangat cepat sehingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Pada saat ini, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan mata merah di atas, dan hantu aneh di bawah. Mata Wang Lin menyala saat dia naik tanpa ragu-ragu. Mayat itu tidak gesit. Meskipun mereka galak, mereka tidak pintar. Tingkat kultivasi mereka juga terbatas, hanya di sekitar tahap Yin dan Yang. Wang Lin bisa melihat garis merah berkedip di antara alis mereka dengan budidaya Nirvana Skrier puncaknya. Momen krisis ini membuat Wang Lin tidak bisa berpikir terlalu banyak. Terbang dengan kecepatan penuh, dia bergerak seperti bayangan dan langsung menyeberang jalan dengan beberapa mayat datang padanya. Ketika mereka lewat, tangan kanan Wang Lin membentuk pedang dan dengan cepat menunjuk di antara alis mayat-mayat ini. Suara gemuruh bergema ketika mayat terbakar dan menjadi seperti bola api. Garis merah di antara alis mereka perlahan menghilang. Wang Lin terus bergerak maju tanpa berhenti. Puncaknya penanaman Nirvana Skrier bekerja di puncaknya dan nyala api mengelilingi tubuhnya. Setiap kali dia menemukan mayat, dia akan menunjuk mereka. Saat lautan api melaju ke depan, mayat-mayat itu berubah menjadi mayat yang terbakar.
Mereka semua hancur dan garis-garis merah di dalamnya dihancurkan. Saat hantu itu mengejar, matanya menjadi lebih dingin, dan terus mengaum. Garis-garis dari tubuhnya secara tak terduga berubah menjadi pedang yang menembak Wang Lin dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak seperti air. Setelah menghancurkan puluhan mayat, masih ada banyak mayat di atasnya. Di bawah, hantu itu mengejar seperti orang gila, dan pedang itu mendekat. Bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya menggelitik semua ini. Saat pedang mendekat, mata kanan Wang Lin berkedip biru dan perisai cahaya biru muncul untuk memblokir pedang. Suara letusan bergema seperti raungan gemuruh. Perisai cahaya biru didorong kembali ke Wang Lin. Melihat hantu itu mendekat, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegilaan, dan tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin!" Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanannya. Angin hitam ini tidak sedingin sebelumnya, tetapi mengandung panas yang kuat. Angin hitam berubah menjadi 5 naga, dan naik ke atas dengan raungan. Kelima naga hitam ini semuanya diliputi api yang menyala seolah-olah mereka menjadi ungu. Ketika mereka menyerbu ke atas, gemuruh-gemuruh bergema di dalam lubang. Tempat ini segera dipenuhi dengan panas yang tak terbayangkan, tapi panas ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Matanya tampak mengandung api saat dia keluar. Saat panas terisi, 5 naga api hitam menerobos dengan mudah. Semua mayat tercabik-cabik dan dimakan oleh mereka. Semua gletser mencair dan gelombang gas putih melayang ke atas. Mayat yang melompat berusaha menghentikan Wang Lin runtuh di bawah serangan 5 naga hitam menyala. 5 naga bermuatan seperti orang gila, dan kecepatan Wang Lin mencapai batasnya di dalam api. Wang Lin menggunakan budidaya Nirvana Skrier puncaknya dan tubuh dewa kunonya tanpa menahan diri. Sable bertanda bintang di bahunya menempel di pakaiannya dengan kain dan memegang rambut Wang Lin dengan mulutnya. Ada ketakutan di dalam matanya yang cerdas. Api terus menyala ke atas, itu datang lebih cepat dan lebih ganas saat keluar. Segera, mereka menjadi pilar api yang menembus seluruh lubang. Nyala api keluar dari lubang seperti gunung berapi yang meletus. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh 5 naga api hitam ketika dia meninggalkan lubang yang dalam dan tiba-tiba melihat ke bawah. Hantu itu mengejar setelah Wang Lin. Matanya yang dingin dan kejam terkunci pada Wang Lin saat itu dibebankan ke atas. Mata Wang Lin menyala, dan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. 5 naga api hitam tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menyerbu ke dalam lubang yang dalam. Pada saat ini, itu tampak seperti gunung berapi yang meletus tiba-tiba terbalik. Api yang meletus semua melonjak masuk. Gelombang panas pekat terisi ke bawah. 5 naga api hitam masuk ke dalam lubang dalam sekejap mata. Mereka bergegas ke arah hantu dan berusaha melahapnya. Ledakan! Suara yang menghancurkan bumi bergema, dan seluruh gua dan bumi bergetar hebat. 5 naga api hitam itu seperti 5 baut guntur hitam. Mereka meledak ketika mereka bersentuhan dengan hantu, menyebabkan ledakan yang tak terbayangkan ini. Gemuruh-gemuruh menyatu dengan gema sendiri menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar saat menyebar. Sejumlah besar batu jatuh dari dinding lubang, membuatnya seolah-olah lubang itu sendiri runtuh. Kilatan api dan raungan marah datang dari lubang. Wang Lin tidak memeriksa hasil pertarungan. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan summon terrain. Hujan tiba-tiba muncul. Kristal hujan yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar Wang Lin tampak sangat indah. Tetesan hujan memenuhi seluruh gua dan sepertinya ada di mana-mana. Itu membuat seluruh gua terasa sangat lembab. Mereka juga mampu menyerap jejak energi asal, menyebabkan setiap tetes hujan menjadi sangat kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah naga api hitam telah dibebankan ke dalam lubang, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke bawah. Semua tetesan hujan mulai runtuh seperti meteor menuju lubang yang runtuh. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh kekerasan mencapai puncaknya ketika summon terrain jatuh ke dalam lubang. Setiap tetes hujan mengandung energi asal Wang Lin, jadi mereka sangat panas. Ketika setiap tetes mendarat di bebatuan, bebatuan akan berubah menjadi merah dan kemudian dibakar menjadi abu. Sebagian besar batu yang jatuh dari lubang ditusuk oleh tetesan hujan. Akibatnya, ada suara mendesis dan sejumlah besar gas. Ini sepertinya banyak, tapi itu tidak cukup untuk menunjukkan puncak budidaya Lin Nirvana Skrier saat ini. Ketika dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, mantranya sudah mengandung sejumlah kekuatan. Sekarang dia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier, dia mampu mengungkapkan beberapa kekuatan sebenarnya dari mantra yang suka digunakan Bai Fen. Setelah dia menggunakan summon terrain, tetesan air hujan yang tak terhitung jatuh, menyebabkan runtuhnya lubang mencapai batas. Keributan tak berujung berlanjut ketika batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam upaya untuk mengisi lubang. Seiring dengan Call the Wind, 2 mantra dari Bai Fen ini mengalami perubahan. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati perubahan ini. Setelah menggunakan summon terrain, dia langsung menyerbu ke pembatasan di istana. Sebelumnya, Wang Lin telah menghafal peta. Tidak hanya peta memiliki detail jalur yang harus diambil, bahkan batasan pun ditandai. Pada saat ini, ada hutan bambu di hadapan Wang Lin. Hutan bambu terlihat sangat indah, tetapi Wang Lin tahu bahwa ada puluhan ribu pembatasan di dalamnya.
Jika salah satu dari pembatasan ini dipicu, sisanya akan segera mengaktifkan dan menghancurkan siapapun yang masuk. Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerbu ke hutan bambu. Saat dia masuk, ada suara keras di belakangnya. Tak lama setelah itu, raungan marah bergema. Hantu itu pecah meskipun segala sesuatu yang dilemparkan Wang Lin ke sana dan keluar dari lubang yang dalam. Hantu ini masih tembus cahaya, tetapi sebagian besar garis merah di sekitarnya telah rusak. Itu tampak seperti dalam keadaan menyesal. Tampaknya serangan Wang Lin sebelumnya telah melakukan sejumlah hal di atasnya. Setelah menyerbu keluar dari lubang yang dalam, ia segera melihat Wang Lin mendekati hutan bambu. Niat membunuh memenuhi matanya dan itu mengaum pada Wang Lin. Mengaum. Raungan mengguncang dunia, dan beberapa pembatasan sekitarnya dipicu oleh raungan ini. Namun, sebelum kekuatan penuh mereka dapat ditampilkan, mereka semua hancur satu persatu. Bahkan tanah mulai retak seperti orang gila, dan embusan angin menerpa langit yang tinggi. Riak bengkok muncul di depan hantu ini bersama dengan raungan. Itu melangkah teriak dan kemudian dibebankan pada Wang Lin seperti orang gila. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak tahu apa itu. Meskipun berbentuk manusia, ia memiliki penampilan yang aneh, terutama matanya. Jika Anda melihat matanya, Anda tidak akan berpikir itu adalah seseorang. Meskipun Wang Lin melarikan diri, dia tidak pernah kehilangan jejak hantu ini dengan akal ilahi. Wang Lin masih belum melihat Panom ini menggunakan mantra. Bahkan ketika ia menembakkan garis merah dari tubuhnya, itu lebih merupakan gerakan naluriah. Semakin dia mengamati, orang asing yang dia temukan. Yang membuatnya benar-benar khawatir adalah kenyataan bahwa makhluk ini hidup di dalam kepala Dewa Kuno. Apakah itu ada sebelum Dewa Kuno mati, atau apakah itu masuk setelah Dewa Kuno mati? Jika itu masuk setelah Dewa Kuno meninggal, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika itu ada di sana sebelumnya, lalu apakah itu terkait dengan kematian Dewa Kuno Bintang 8? Mungkinkah kematian Dewa Kuno Bintang 8 itu tidak terkait dengan dao surga yang halus seperti yang saya duga? Wang Lin tahu bahwa spekulasi sebelum itu sedikit tidak masuk akal, begitu banyak sehingga dia bahkan tidak yakin. Setelah melihat hantu humanoid ini, dia bahkan kurang yakin dengan spekulasi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Siapa yang membunuh Dewa Kuno Bintang 8 ini dan memotong kepalanya? Mengapa surga mendapatkan kepala ini? Apa yang membuat Wang Lin semakin meragukan dirinya adalah jika para langit memiliki kepala, mengapa mereka tidak memperhatikan pedang besi? Juga, mengapa mereka tidak mengambil pedang besi? Banyak pertanyaan memenuhi kepala Wang Lin, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Raungan hantu itu mendekat. Wang Lin berbalik dan menatap hantu yang dengan cepat mendekati sebelum dia melangkah ke hutan bambu. Semua ini direncanakan oleh Wang Lin. Bahkan hutan bambu ini adalah sesuatu yang telah diperiksa Wang Lin sebelumnya di peta. Saat Wang Lin memasuki hutan bambu, dia tiba-tiba menghilang. Raungan hantu humanoid bergema dan menyerbu hutan bambu. Namun, tiba-tiba berhenti di luar hutan bambu. Dengan dingin menatap hutan bambu dan menunjukkan sedikit kehati-hatian. Namun, sesaat kemudian, kehati-hatian menghilang dan digantikan dengan kecemasan. Itu mengaum beberapa saat mengitari hutan bambu. Garis-garis merah di sekitarnya mulai melengkung, kemudian berhenti ragu-ragu dan menyerbu ke hutan bambu. Dengan sekejap, hantu humanoid itu menghilang. Saat itu muncul kembali, ada kilatan cahaya di balik hutan bambu, dan Wang Lin melangkah keluar. Dia dengan hati-hati melihat di mana hantu humanoid menghilang dan kemudian di hutan bambu sebelum dia dengan hati-hati mengambil langkah ke samping. Dengan satu langkah, visinya tiba-tiba kabur. Ketika dia mendapatkan kembali visinya, dia sudah keluar dari hutan bambu ini. Meskipun sulit bagi Wang Lin untuk melanggar batasan di sini dengan pemahamannya tentang pembatasan saat ini, dia bisa memasukkan beberapa batasan tanpa mengaktifkannya. Ini semua berkat informasi dari peta. Sebagai contoh, hutan bambu seperti ini. Meskipun hutan bambu ini kuat, hantu humanoid itu bahkan lebih kuat. Pembatasan ini mungkin tidak akan bisa menjebaknya lama. Yang terbaik adalah saya pergi sesegera mungkin dan memasuki kedalaman gua ini. Wang Lin menatap ke depan di banyak pavilion di depannya. Kabut gelap menyelimuti daerah itu. Dari kejauhan, orang bisa melihat sudut sebuah istana dari dalam kabut gelap. Itu adalah pusat dari seluruh gua ini, tetapi Wang Lin tahu bahwa itu hanyalah pintu masuk ke lantai 2. Sebelum dia melihat peta, Wang Lin agak bingung dengan gua ini dan tidak tahu harus kemana. Namun, sekarang, selain dari beberapa lantai terakhir, ia tahu struktur seluruh gua. Ada total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki arsitektur yang sama sekali berbeda. Pembatasan semakin kuat dengan setiap lantai juga. Pembatasan di lantai pertama sudah tidak lemah, tetapi ketika seseorang masuk lebih dalam, kekuatan pembatasan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah gua Kaisar Surgawi yang asli. Awalnya, ketika Anda masuk dari luar, Anda akan ditransfer ke sini. Namun, transfer sebelumnya terganggu oleh iblis yang berserakan dengan botol, jadi semua orang dipindahkan ke dunia botol. Setelah kami pergi, dia memanggil kolam pemakaman surgawi dan menyebabkannya runtuh sekali lagi. Tujuannya adalah untuk membuat kita tersesat di dalam gua Kaisar Langit. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia punya peta, itu tidak lengkap, hanya berisi peta untuk 7 lantai pertama.
Dua lantai terakhir tampaknya telah disapu seseorang dari batu giok. Wang Lin telah memperhatikan ini ketika dia pertama kali mendapatkan batu giok, dan setelah membandingkannya dengan Gua Kaisar Langit, dia bahkan lebih yakin. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Setelah hutan bambu, ada jalan beraspal kecil. Itu diaspal dengan potongan besar giok langit dan memancarkan cahaya lembut. Berdiri di jalan, Wang Lin dengan hati-hati melihat kabut hitam di depannya sebelum dia langsung menuju ke depan. Ada banyak bunga yang ditanam di sisi jalan. Ada banyak jenis bunga yang berbeda, dan mereka terlihat sangat cantik. Namun, mereka dipenuhi dengan batasan, dan satu sentuhan dapat mengaktifkannya. Mereka menyerang, menjebak, atau memindahkan Anda ke tempat lain. Jika seseorang tidak mengetahui hal ini, mereka akan kesulitan bergerak 1 inci di Gua Kaisar Langit. Bahkan jeep surgawi di jalan ini dipenuhi dengan pembatasan. Jika kaki seseorang tidak mendarat dalam urutan yang tepat, tergantung pada arah mereka berjalan, pembatasan akan aktif. Namun, tidak ada yang terlalu berbahaya bagi Wang Lin. Meskipun peta tidak berisi metode untuk memecahkannya, peta itu memang memiliki penjelasan rinci tentang mereka. Jika orang lain mendapatkan informasi ini, itu mungkin tidak berguna. Namun, Wang Lin adalah Grandmaster pembatasan, jadi dengan informasi ini, dia akan dapat menemukan solusi sekilas. Ini menghemat banyak pekerjaan. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak sepenuhnya percaya peta di batu giok. Meskipun dia bergerak dengan cepat, dia selalu memeriksa apakah informasi dari peta itu akurat. Sementara dia bergerak, dia menampar tasnya untuk dipegang dan pedang besi yang baru saja dia curi dari hantu muncul di tangannya. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh pedang. Meskipun terlihat normal, akal ilahi Wang Lin menghadapi perlawanan yang kuat. Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi di dalam yang mencegah indera ilahi menembusnya. Secara khusus, perlawanan dari tanda karat adalah yang terkuat. Setelah menarik akal ilahi, Wang Lin merenung. Pedang macam apa ini? Menatap tanda karat, Wang Lin teringat ungkapan yang dimiliki utusan Tuo Shen ketika dia melihat pedang besi yang sama. Dia tampak seolah-olah telah menemukan harta karun surgawi, tetapi yang dilihat oleh utusan Tuo Shen bukanlah pedang besi itu sendiri. Dia melihat tanda karat pada pedang. Pandangan Wang Lin tetap pada karat saat mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menghapus tanda karat. Dia mengangkat tangan kirinya dan menemukan beberapa noda karat merah di tangannya. Dia meletakkannya di sebelah hidungnya dan segera mencium bau amis yang samar. Ini hanya karat biasa. Wang Lin mengerutkan kening dan menurunkan tangan kirinya. Namun, tepat ketika tangannya bergerak, ada suara robek dan retakan muncul di mana tangan kirinya lewat. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah ketika tangan kirinya bergerak, lautan bunga di dekatnya tiba-tiba ditutupi oleh cahaya merah. Kemudian semua bunga layu dan pembatasan pada mereka diam-diam runtuh. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap lautan bunga yang tampaknya telah berubah menjadi reruntuhan. Kemudian dia melihat karat di tangan kirinya. Setelah mundur beberapa langkah, tangan kiri Wang Lin dengan karat di atasnya menunjuk ke lautan bunga lain. Lautan bunga itu segera layu dan berubah menjadi tanah yang tak berguna. Karat di jari Wang Lin menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap karat pada pedang besi. Dia benar-benar terkejut. Setelah merenung sebentar, dia mengepalkan giginya dan mata ketiga di antara alisnya terbuka. Ketika mata ketiga terbuka, lampu merah keluar dari dalamnya dan menyelimuti pedang besi. Sumber energi asal keluar dan mendarat di tanda karat. Di bawah tatapan ini, Wang Lin segera melihat pedang besi secara bertahap berubah transparan, tetapi tanda karat tidak berubah sama sekali dan tetap normal. Ada energi tak terlihat bergerak di dalam pedang besi dan bersepeda melaluinya. Saat itu bersentuhan dengan sumber asal di mata ketiga Wang Lin, itu dibebankan seolah-olah ingin melahap sumber asal. Wang Lin dengan tegas memotong mantranya dan menarik asal sumbernya. Mata ketiga ditutup juga. Energi yang tak terlihat berhenti sejenak sebelum perlahan mundur kembali dan terus mengalir di dalam pedang besi. Dipenuhi dengan kebingungan, Wang Lin benar-benar bingung. Dia menghela nafas dan hendak menyingkirkannya ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia melihat pedang besi, dan setelah melihat ukurannya, ekspresinya menjadi aneh. Dia menampar tasnya memegang dan 5 sinar cahaya keemasan terbang keluar. 5 selubung pedang muncul di depan Wang Lin. Dia mendapatkannya kembali di planet Suzaku, dan efektivitasnya tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa jika dia menusukkan pedang terbang ke pedang itu, kekuatan pedang itu akan menjadi lebih ganas. Setelah mengeluarkan 5 sarung pedang, tangan kanan Wang Lin meraih dan pedang besi masuk ke salah satu sarung pedang. Pedang cocok dengan sarung pedang sempurna tanpa 1 inci ruang tambahan. Namun, setelah memasuki sarung pedang, tidak ada perubahan. Wang Lin mengambil pedang besi dan mencobanya dengan sarung pedang lainnya. Ketika dia memasukkannya ke sarung pedang ketiga, rune yang diukir di sarung pedang memancarkan cahaya yang keras. Aura mengerikan datang dari pedang besi dan sarung pedang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan sukacita saat dia meraih sarung pedang, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan mencabut pedang besi. Saat pedang besi sebagian ditarik keluar dari sarung pedang, aura mengerikan menjadi lebih kuat, seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan disegel di dalam.
Jika pedang besi itu ditarik sepenuhnya, kekuatan yang menakutkan akan muncul. Wang Lin merasakan kekuatan yang sama dari harta karun milik orang lain sebelumnya. Pemilik harta itu sudah mati, itu adalah Xuan Bao yang terhormat. Harta sihirnya adalah Pseudo Nirvana Void Arrow. Pseudo Nirvana Void, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia tidak menarik pedangnya. Sebagai gantinya, dia memasukkannya kembali dengan sedikit kegembiraan. Kemudian dia dengan cepat bergerak maju. Dia bergerak seperti sinar cahaya dan menyerbu ke depan di sepanjang jalan kecil. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah pavilion. Pavilion ini tidak besar, hanya memiliki 2 lantai. Itu terlihat sangat normal, tetapi menurut peta, ini adalah mata pembatas pertama dari lantai pertama. Hanya dengan membuka kedelapan mata seseorang akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kabut hitam. Setelah dengan hati-hati melihat pavilion, mata Wang Lin berbinar dan dia memperhatikan bahwa batasan di pavilion sudah rusak oleh orang lain. Dari tampilan pembatasan ini, itu belum lama rusak. Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Jelas dia bukan satu-satunya yang memahami batasan di sini. Ketika kolam pemakaman Celestial runtuh, semua orang tersebar. Pasti ada orang yang melanggar batasan lebih awal dari saya hanya tidak tahu siapa orang itu. Wang Lin melihat sekeliling. Lantai pertama gua Kaisar Surgawi ini tidak besar dan dapat dengan mudah ditutupi oleh akal ilahi seseorang. Namun, kecuali mereka gila, tidak ada yang berani menyebarkan perasaan ilahi mereka di tempat dengan begitu banyak batasan. Bahkan Olseer akan memiliki banyak kekhawatiran, dan kecuali dia dipaksa ke sudut, dia tidak akan melakukannya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bergerak di sekitar pavilion dan melangkah ke rumput. Matanya menyala dengan lampu deduksi. Dia tidak berhenti dan terus menyerang maju. Peta tersebut memiliki penjelasan tentang pembatasan pada rumput ini. Wang Lin bergerak melalui rumput tetapi tidak mengaktifkan pembatasan apapun. Dia melintasi rumput dalam sekejap mata. Di sudut timur laut lantai pertama, pria berkulit hitam dengan tanda naga tersembunyi itu menatap pavilion dengan tatapan dingin. Di depannya, di seberang pavilion, berdiri orang lain. Itu adalah wanita paruh baya yang cantik. Dia menatap laki-laki berpakaian hitam melalui pavilion, ekspresinya sangat suram. Rekan penggarap, ini adalah batasan sederhana, mengapa Anda harus mencurinya dari saya? Suara wanita itu agak serak tetapi sangat indah. Dia didorong ke dalam batasan oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Untungnya, batasannya tidak terlalu kuat, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Kemudian dia melihat kabut hitam, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan bergerak maju. Dia tidak terlalu khawatir tentang gadis berbaju merah muda yang dia bawa. Dengan harta yang diberikan kakak perempuan senior gadis itu, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Namun, ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Langit. Sepanjang jalan, dia menghadapi banyak bahaya dan akhirnya tiba di sini setelah perjalanan yang sulit. Ketika dia melihat pavilion, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Tepat ketika dia hendak melihat lebih dekat, pria berkulit hitam muncul di sisi lain. Karena itu hanya pembatasan biasa, maka rekan kultivator seharusnya membiarkan saya memilikinya. Ada sedikit sarkasme dalam tatapan pria itu. Dia mengambil langkah ke depan dan akan memasuki pavilion. Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita cantik itu dan dia segera menyerbu ke depan, meninggalkan Afterimage. Pria hitam mencibir saat tangan kanannya membentuk segel dan dia menekan tangannya. Kabut hitam muncul. Itu berubah menjadi naga dan berusaha melahap wanita cantik itu. Wanita itu meraih ke arah kepalanya dan menarik 3 helai rambut. Dia melemparkan mereka ke depan dan membacakan mantra yang aneh. 3 helai rambut berubah menjadi 3 ular sanca hitam dengan mulut merah darah yang menerpa kabut hitam berbentuk naga. Mereka berdua adalah pembudidaya yang kuat, jadi ketika mantera mereka bertabrakan, badai terjadi dan gemuruh teredam bergema. Namun, tidak ada yang menyebar terlalu jauh, semuanya tinggal dalam jarak 1000 kaki. Mereka berdua memiliki ide yang sama. Mereka tidak bisa membuat terlalu banyak suara dan menarik perhatian semua orang di sini. Ini membatasi volatilitas pertempuran, dan mereka berdua ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Mengapa kamu tidak pergi ke istana yang dikelilingi oleh kabut hitam di tengah daripada mencuri dariku di sini? Tangan wanita cantik itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi 5 pedang yang melaju ke depan. Pria berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang diselimuti gas hitam muncul. Itu mengitarinya sekali sebelum menerjang dan bertabrakan dengan 5 pedang, menciptakan suara tabrakan yang tajam. Omong kosong. Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Meskipun tempat ini adalah pavilion, ada transfer array di dalamnya. Itu harus mengarah ke ruang penyimpanan. Anda tahu semua ini, jadi mengapa repot-repot menyembunyikannya? Ekspresi wanita cantik itu netral, tapi ada kilatan dingin di matanya. Seperti yang dikatakan pria itu. Ketika dia tiba di sini, dia menyadarinya, dan itulah bagaimana konflik saat ini terjadi. Ketika harta mereka terjerat satu sama lain, suara renyah meningkat dan mulai menyebar. Mata wanita cantik itu menyala dan dia dengan cepat berkata, kekuatan kami cukup merata.
Orang lain akan melihat kita sebelum kita bisa menyelesaikan pertarungan ini, jadi mengapa kita tidak pergi ke array transfer dan membagi harta menjadi dua? Pria berpakaian hitam memandang wanita cantik itu dan mengangguk. Mereka berdua tidak menyia-nyiakan kata-kata saat mereka berdua mengambil harta mereka dan melangkah ke pavilion bersama. Namun, saat mereka melangkah, mereka berdua melihat ke arah yang sama. Di sana seseorang berjalan keluar dari pavilion. Orang ini adalah Wang Lin. Wang Lin segera melihat dua orang di dalam pavilion. Matanya menyipit dan dia perlahan berhenti. Setelah melihat Wang Lin, pria berkulit hitam itu mengungkapkan senyum aneh. Itu adalah wanita cantik yang memiliki ekspresi aneh. Ketika tatapannya melewati Wang Lin, dia terkejut. Kultivasinya bahkan lebih aneh. Ketika saya pertama kali melihatnya, meskipun ia memiliki kekuatan seorang pembudidaya Nirvana Cleanser, budidayanya tampaknya hanya pada tahap awal Nirvana Skriar. Kemudian, di kemudian hari, dia masih berada di tahap pertengahan Nirvana Skriar. Namun, sekarang ia telah mencapai puncak tahap Nirvana Skriar. Apakah dia menyembunyikan kultivasinya, atau apakah dia memiliki terobosan baru-baru ini? Wang Lin dengan hati-hati memandang mereka berdua. Dia jelas telah melihat melalui rahasia pavilion. Faktanya, peta menunjukkan bahwa ada array transfer ke ruang penyimpanan di dalam pavilion itu. Bahkan tanpa peta, Wang Lin bisa melihat array transfer di dalamnya. Wanita cantik itu merenung sebentar sambil melihat Wang Lin, lalu perlahan-lahan dia berkata, rekan penggarap uang juga ada di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama dan membagi harta yang kita dapatkan? Tepat saat Wang Lin hendak berbicara, tanah bergetar dan raungan marah datang dari kejauhan. Dia tidak bisa melihat apa-apa ketika dia melihat ke kejauhan. Ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Surgawi, dan pembatasan itu membentuk rintangan besar, seolah-olah ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika dua orang dekat, jika mereka berada dalam dua batasan yang berbeda, akan sulit untuk menemukan satu sama lain. Dari pandangan sekilas, gua tampak sangat tenang, tapi itu hanya di permukaan. Jika semua batasan di sini dilanggar, orang akan segera menemukan hutan bambu di kejauhan. Itu diselimuti kabut merah mengerikan, dan raungan ganas yang berasal dari dalamnya gemetar. Ekspresi Wang Lin segera berubah. Meskipun hutan bambu di kejauhan terlihat normal, dia mengerti bahwa batasan di sana telah rusak. Hantu humanoid telah menembus lebih cepat dari yang dia harapkan. Tanpa menjawab kata-kata wanita cantik itu, Wang Lin berubah lurus ke arah istana yang diselimuti oleh kabut hitam. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memeriksa dan menemukan bahwa semua mata pembatasan telah rusak. Tampaknya seseorang selangkah lebih maju dan sudah memasuki lantai 2. Alasan dia datang ke pavilion adalah karena itu adalah jalan dengan batasan paling sedikit menuju istana di tengah. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah ketika dia melihat Wang Lin berlari seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya saat deru datang. Tanpa ragu, dia menyerah pada array transfer di dalam pavilion dan mengejar Wang Lin. Hanya wanita cantik yang ragu-ragu, tetapi saat dia ragu, raungan kemarahan itu semakin dekat dan semakin dekat seolah-olah mendekati dengan kecepatan tinggi. Jika Anda bisa melihat ke dalam dunia di dalam setiap batasan dan melihat dari atas, maka Anda akan dengan jelas melihat hantu humanoid yang menuju Wang Lin. Ini memicu pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kilatan cahaya yang tak terhitung ketika pembatasan menyerangnya. Beberapa batasan bahkan memindahkannya. Namun, tidak butuh lebih dari beberapa nafas waktu sebelum melanggar batasan dan dikenakan biaya. Tampaknya mempelajari batasan-batasan, dan itu memecahkannya lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, itu mengisi di depan dalam garis lurus.